Pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada PT Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka, termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan ini, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey Muiz kepada Sandra Dewi dan juga pihak-pihak lain. Kita simak dalam grafis berikut ini. Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai dirut PT Refine Bangka Tim atau RBT, Anggarani. Sebagai informasi pemirsa, bahwa PT RBT adalah salah satu perusahaan smelter swasta yang mendapatkan proyek kerjasama dengan PT Timah Tbk yang juga diwakili oleh suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar itu adalah pinjaman pribadi Suparta ke pihaknya untuk modal bisnis dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggraini, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema membayarkan dengan transfer dan tunai beberapa kali. Pemirsa, sebelumnya jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah termasuk tas mewah dengan berbagai merek. Sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah. Meskipun pihak Sandra Dewi telah membantah kaitan dengan aliran dana dan juga tas mewah, menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi Harvey Muiz didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebut melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Kejaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang itu dengan dalih dana CSR. Dari awal hingga saat ini pemirsa, kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang tersangka dengan berbagai peran. Dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz, kemudian Helena Lim yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta US dollar atau 430 miliar rupiah. Selain itu turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021 Muhtar Riza Palevi. Kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015 hingga 2022 Bambang Gatot Aryono, hingga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbani dan Rusbani. Tidak main-main pemirsa, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Pemirsa, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut Sandra Dewi yang merupakan saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi suaminya bisa saja terjerat pidana. Besar kemungkinan Sandra Dewi ini terjerat TPPU pasif karena ikut menerima aliran dana dari suaminya. Ini kasus yang paling besar ya, ini selama ini 300 triliun ini adalah kasus korupsi terbesar. Nah ini harus dilihat ya, korupsi itu terbesar. Artinya pasti kan hakim-hakimnya sudah sangat senior dan sudah sangat berpengalaman ya, kalau saya melihat dengan caranya menjawab dan kemudian sampai muncul di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan TPPU, dan TPPU dari terdakwa itu saksinya adalah istri, memang memegang peranan sangat penting. Karena apa? TPPU itu ada juga yang namanya TPPU pasif yang pada umumnya memang sasaran pasal 5 Undang-Undang TPPU itu adalah untuk keluarga. Kemungkinan aliran dana hasil korupsi seseorang itu kepada istri atau kepada suaminya. Gitu. Kalau yang korupsi istri ya ke suami, kalau suami ya ke istri itu sangat kuat kemungkinannya sehingga dirumuskan ada pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu pasif. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang serius ya untuk mereka berdua. Tentu saja ini kalau pasif ini kan bisa ke keluarganya, bisa juga ke orang lain.
ini adalah untuk kan ini untuk men-tracing ya uang hasil korupsi itu kemana saja jadi apa gitu ya. Dan setelah itu disita dirampas. Ini disita kan sudah ya. Kalau Ya. terbukti kan dirampas dengan putusan. Tapi bukan berarti kalau sudah dirampas sudah tidak. Karena orang yang menerima hasil kejahatan di mana dia patut menduga ya, tolong bukan harus tahu. Really to know itu tidak. Patut menduga itu sudah cukup. Jadi dia mempunyai dugaan bahwa curiga bahwa yang diterima ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil suaminya atau sesuatu yang mencurigakan, tapi dia nekat menerima, itu sudah bisa dikenakan pasal 5, yaitu ancaman pidananya 5 tahun maksimum.